Siapa nih LND profesional masa kini tapi nggak familiar dengan istilah DEI alias Diversity, Equity, and Inclusion? Saya Teddy Irawan dari MTI Talent Story. Di video kali ini saya akan mencoba sedikit menyelami sebuah keterampilan penting, yaitu mengintegrasikan prinsip-prinsip keragaman dan inklusi ke dalam strategi talent development. Yuk, mari kita mulai. Ketika organisasi menjadi lebih global dan saling berhubungan, memahami nuansa budaya dan membina lingkungan yang inklusif sangatlah penting. Ada 4 aspek dari keragaman dan inklusi yang akan saya coba obrolin sedikit di episode ini. Yang pertama adalah tentang business case for inclusion. Maksudnya adalah kenapa inclusion itu penting untuk bisnis. Di sini saya akan menyebutkan beberapa fakta yang terjadi pada sebuah perusahaan saat mereka mengintegrasikan prinsip-prinsip DEI ke dalam strategi talent development, yaitu terjadi peningkatan kinerja karena tim yang inklusif mengungguli tim yang tidak inklusif. Karena perspektif yang beragam itu mengarah pada pemecahan masalah dan inovasi yang lebih baik. Kemudian terjadi juga talent attraction and retention. Karena tempat kerja yang inklusif akan menarik talenta-talenta terbaik dan mempertahankan karyawan yang merasa dihargai. Selanjutnya terjadi juga yang namanya market relevance. Karena basis pelanggan yang beragam menuntut tim yang beragam juga. Di sini inklusi memastikan produk dan layanan yang ditawarkan harus beresonansi secara global. Yang kedua, mari kita bahas sedikit tentang building blocks of workplace inclusion. Kalau teman-teman suka baca-baca tentang DEI, pasti pernah dengar dong bahwa elemen-elemen kunci untuk menciptakan tempat kerja yang inklusif adalah sebagai berikut. Adanya komitmen kepemimpinan. Di sini inklusi tentunya harus dimulai dari atas. Sang CEO harus memperjuangkan upaya diversity and inclusion ini. Lalu adanya training and education. Di sini perusahaan perlu memberikan pembelajaran berkelanjutan kepada karyawannya tentang misalnya unconscious bias, atau misalnya cultural competencies, atau misalnya juga microaggressions. Kemudian perlu ada juga yang namanya metric and accountability, yaitu harus mengukur kemajuan dan meminta pertanggungjawaban kepada para pemimpin tentang program DEI ini. Selanjutnya perlu ada yang namanya ERG, yaitu Employee Resources Group. Perusahaan di sini membuat ruang yang aman untuk grup karyawan yang kurang terwakili. Dan yang terakhir, perlu adanya yang namanya inclusive policies and practices. Misalnya, meninjau praktek rekrutmen selama ini seperti apa, promotion selama ini seperti apa, compensation juga selama ini seperti apa. Apakah semuanya sudah bermuara ke yang namanya fairness atau keadilan? Hal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tentang cultural intelligence. Para ahli berkata bahwa kecerdasan budaya atau cultural intelligence atau sering disingkat CQ sangatlah penting. Sebagai seorang LND profesional, teman-teman perlu membuat penekanan pada menciptakan atau menumbuhkan hal-hal berikut di dalam diri para karyawan. Yang pertama, karyawan perlu memiliki yang namanya cultural drive, yaitu punya motivasi untuk beradaptasi secara lintas budaya. Karyawan juga perlu memiliki yang namanya cultural knowledge, yaitu memahami norma-norma budaya, nilai-nilai, dan gaya komunikasi yang beragam. Selanjutnya, karyawan juga perlu memiliki yang namanya cultural strategy, yaitu menerapkan pengetahuan yang sudah dipunyai secara efektif dalam beragam konteks. Sekarang mari kita bahas hal terakhir, yaitu global collaboration and facilitation. Seorang LND profesional perlu menyampaikan kepada karyawan bahwa mereka itu harus mengembangkan beberapa insight atau wawasan saat bekerja secara lintas budaya. Apa saja? Yang pertama tentunya kemampuan komunikasi lintas budaya. Di sini kita perlu sebagai LND itu melatih karyawan untuk memahami konteks, bahasa tubuh, dan komunikasi tidak langsung atau indirect communication dari para kolega yang berasal dari beragam budaya. Selanjutnya, ajaklah karyawan dalam kolaborasi virtual dengan teman-teman dari regional lain supaya membiasakan mereka untuk bisa menjembatani zona waktu yang berbeda dan tentunya juga perbedaan budayanya juga.
Dan yang terakhir adalah perlu mengembangkan yang namanya keterampilan fasilitasi. Di sini teman-teman LND sendiri terlebih dahulu harus melakukan pendekatan dengan audiens yang beragam saat melaksanakan pelatihan atau melakukan fasilitasi lainnya. Demikian juga hal ini tuh perlu diajarkan kepada para karyawan di perusahaan. Itulah 4 aspek dari menjembatani keberagaman sebagai salah satu essential skills dari seorang L&D profesional masa kini. Saya ulang sedikit ya. Yang pertama tadi ada business case for inclusion, building blocks for workplace inclusion, cultural intelligence, dan adanya global collaboration and facilitation. Terima kasih sudah setia mengikuti seri ini. Dan ingat, talent development itu bukan hanya tentang skill, tapi juga tentang menciptakan ekosistem yang inklusif, tempat semua orang itu bisa berkembang. Dan kita akan kembali di episode ke-7, teruslah membangun sebentuk jembatan untuk melintasi keberagaman.